Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita kali ini untuk pertemuan ketiga itu turunan diferensial, turunan parsialnya atau diferensial parsial. Di sini sudah dijelaskan bahwa persamaan diferensial parsial itu adalah suatu persamaan yang melibatkan fungsi 2 PU atau lebih. Jadi PU-nya di sini kalau dalam ilmu, kalau masih versi matematikanya kan masih abstrak, dia. Kita belum tahu ini fungsinya terhadap apa. Memang sudah ditentukan terhadap dx, dy, dz, tapi kan belum ada dimensi. Maksudnya sudah berdimensi, tapi implementasinya itu kemana? Ada apa namanya? Aplikasinya itu kemana? Sedangkan dalam fisika itu sudah ditentukan. Oh ini untuk menjelaskan ini. Oh ini untuk menjelaskan ternyata gravitasi itu seperti ini. Jika dimensinya seperti ini, oh ternyata begini. Nah, di dalam tinjauan matematis, tinjauan sistem, kan ini yang dijelaskan fungsi 2 PU atau lebih. Jadi bisa terhadap jaraknya, bisa terhadap waktu, itu seperti apa, bisa terhadap suhu seperti apa, bisa terhadap luasan seperti apa. Kan? Selanjutnya persamaan diferensial parsial biasanya dijumpai ya kan dalam masalah fisika yang geometris. Kalau matematika ada ilmu geometris. Yang pertama kayak ini kan, bila fungsi yang terlibat tergantung pada 2 atau lebih berubah bebas, nah, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa hanya sistem fisik yang paling sederhana yang dapat dimodalkan. Jadi kita di sini kita belajar tentang permodelan. Ini sudah mau masuk ke rangkaian apa namanya fisikanya ya. Tampilkan lagi dapat dimodelkan dengan persamaan diferensial biasa, misalnya mekanika fluida, mekanika zat pada, transfer panas, dari elektromagnetik, dan bidang fisika lainnya kan. Nanti kita belajar ya hal-hal masalah-masalah yang harus dimodelkan dengan persamaan diferensial parsial. Nah ini kita langsung definisinya. Definisi ini beda dengan konsep limit yang kemarin, yang satu. Kalau yang turunan biasa, yang limit fungsi, ini sudah melibatkan 2 PU. 2 PU-nya kemarin kan seperti ini lah. F dalam kurung X plus H, ya toh? Dikurang fungsi X per H. Sedang ini sudah beda, dia sudah melibatkan 2 PU. Ini sudah ada koma B, ya kan? Koma A, ada koma B, di sini fungsi A, koma B. Itulah yang dikatakan dari definisi sebelumnya tadi. Apa dikatakan memuat 2 fungsi berubah, 2 variabel, kan? Nah, sehingga persamaan nomor 1 ini kan persamaan kan ini aku bagian itu lagi G, fungsi A kan di G dengan Gx-nya itu adalah fungsi X, B. Sehingga untuk fungsi A, B untuk apa kita dalam bentuk limitnya itu bisa dituliskan seperti ini. Ya kan? Sudah dengan cara yang serupa, turunan parsial dari F terhadap Y di A, B dinyatakan dengan FY A, Y diperoleh dengan membuat X tetap X sama dengan A dan mencari turunan biasa di B. Dan fungsi Y-nya sama dengan F A, Y. Ini sebenarnya sama saja nanti. Maksudnya kalau misalnya dalam bentuk Y, hanya penulisan saja dia ini ya, misalnya fungsinya terhadap X, ya kan? Ini jika fungsinya terhadap Y. Maksudnya seperti ini, apa namanya? Misalnya lah, Pak tulis di sini. Berarti X lah. X misalnya fungsinya itu adalah
X kuadrat Y plus X, ya kan? Sama dengan. Nah, jika ditemukan hal yang seperti ini kan kita turunkan terhadap X-nya. Turunkan terhadap X-nya. Jadi misalnya membuat lagi Y-nya yang kita turunkan. Kira modelnya seperti apa? Kalau seperti ini, Y-nya ini dia konstan jadinya. Kalau kita tulis turunannya itu, yang berpengaruh hanya X-nya saja. Berarti jadi 2X kan, pangkatnya hilang. Y-nya tetap 2XY ditambah dengan 5. Paham tak? 2XY ditambah dengan 5. Jadi Y-nya ini tetap konstan dia. Nah, ini lagi. Misalnya kita turunkan terhadap Y-nya. Turunkan terhadap Y kan. Ini X kuadrat Y. Jadi Y-nya yang kita turunkan. Turunan Y kan 1. X kuadratnya ini adalah tetap. Dia tetap apa namanya? Tetap Y-nya turunkan adalah 1. Sedangkan turunan dari 5 X terhadap Y itu adalah 0. Karena tidak ada. Turunannya X kuadrat. Jadi yang kalau ini kita lihat saja. Jadi faktor P ubahnya itu apa? Ini kan yang karena dipengaruhi adalah yang diturunkan adalah X. Berarti Y-nya ini yang konstan. Sedangkan ini yang diturunkan terhadap Y berarti X-nya ini yang konstan. Ya kan? Ini kenapa hilang? Karena turunan intinya kan turunan dari 1 toh. Y kan 1. Turunan konstannya 0. 0 kali 5 X ya 0 juga. Itu maksudnya dari bahasa matematika ini. Maksudnya seperti itu. Ya, untuk nomor 2 dan nomor 3. Nah, yang nomor 4 ini jika F adalah fungsi 2 variabel, turunan parsial adalah fungsi F, X, dan F. Y-nya yang didefinisikan sebagai ini sama saja. Bisa kita contoh ya. Contoh 1, tentukan turunan parsial terhadap X dan turunan parsial terhadap Y fungsi yang dirumuskan dari ini kan. Misalnya fungsinya diberikan seperti ini. Selanjutnya tentukan turunan parsial F terhadap X dan turunan parsial F terhadap Y. Ini contohnya seperti tadi tuh yang Pak berikan ini yang bersama. Misalnya kalau terhadap X-nya berarti jadinya ini tidak perlu kita lihat ini lagi kan, tidak mesti harus disajikan seperti itu. 2XY ditambah dengan 5 lah. 2XY tambah 5. Sedangkan terhadap Y berarti X kuadrat. Nah, hampir sama kan dengan yang tadi. Kalian paham tak? Apa? Kalian paham tidak untuk area sini tadi? Kita lanjut. Oh iya, jangan lupa ya. Nanti dia itu bukan lagi, kalau dalam masih untuk penulisannya masih seperti do ya. Itu bagusnya ini bacanya D, do. Ya, jangan lupa ya. Karena yang kita turunkan itu ada 2. Jadi dia mengikut pendefinisian dulu. Dia definisikan seperti apa, turunannya seperti apa. Kita lanjut lagi. Ya kan? Sehingga turunan parsial F terhadap X di titik 2,3, turunan parsial F terhadap X berarti yang ini tahu, yang ini. Ini tahu? Nah, ini nanti tinggal disubstitusi. Misalnya carilah nilai X di titik 2,3, substitusi ke sini. Substitusi nilai X-nya apa dan nilai Y-nya apa. Nanti hasilnya kita peroleh. Sama, itu pun juga sama. Dan turunan F terhadap Y di titik 2,3 kita peroleh. Kita substitusi ke sini. Kalau enggak 2, sedangkan Y-nya kan 0,
diferensial dari fungsi dua variabel, ya kan? Maka dapat dilakukan hal berikut. Ini dilakukan ini contoh-contohnya lah. Juga sama yang kayak tadi dah. Ini notasi diferensial parsial. Ini tadi lupa tadi. Ini harus do. Kan harus seperti ini. Notasinya harus seperti ini karena sudah memuat dua variabel. Kalau D itu cuma satu. Ini bakalan berubah jika kita sudah substitusi ini. Sebenarnya metodenya seperti ini ya, cara apa namanya? Kalau untuk semua sesuai aljabarnya. Copy lagi ya. Dia akan berubah jadi D jika kita tulis seperti ini. Y sudah akan jadi D. D per Dx dari X kuadrat ditambah dengan, karena kita sudah kali substitusi ke dalam dah, kali dengan 5X. Tidak nanti dengan ya sama dengan ini. Nah, ini lengkapnya seperti ini. Kita kalau substitusi, Y-nya kan dia konstan, ya kan? Dia bukan lagi 2 lagi. Sudah jadi D karena X-nya sudah ketemu dengan X kan. Jadi kalau secara aljabarnya itu seperti itu. Oke, kita lanjut lagi untuk notasi diferensial parsial kan sudah ini notasinya. Deret pangkat dengan dua variabel yang deret pangkat. Untuk bentuk dasar persamaan deret pangkat, ini kan deret pangkat kan. Sigma M sama dengan 0 sampai tak hingga dah. Sampai tak hingga untuk A pangkat M dalam kurung X dikurang X0 pangkat M. Ini definisikan. Ini definisinya seperti ini. Sama dengan A0 ditambah A1 dalam kurung X dikurang X0 ditambah A2 X dikurang X0 ditambah A3 X dikurang X0 pangkat 3 sampai seterusnya. Untuk bentuk dasar untuk deret pangkat ya. X adalah sebuah variabel. Ini variabel dan A0, A1, A2 adalah konstantanya. X0 adalah sebuah konstanta yang disebut sebagai pusat dari deret. Ini X0 ini kan pusat dari deret. Jika X0-nya sama dengan 0, kita dapat deret pangkatnya. Ini deret pangkat ya. Kalau misalnya X0-nya sama dengan 0 dah, misalnya X0-nya 0, jadi kita dapat deret pangkat A. M, X pangkat M dengan sigma M sama dengan 0 sampai tak hingga itu sama dengan A0 ditambah A1X tambah A2X kuadrat tambah 3X pangkat 3 sampai AN, ya kan, kalau misalnya AM, kalau di sini AM X pangkat M. Nanti kalau misalnya kita buat dalam bentuk notasi, ini kan notasi. Kalau misalnya kalau dalam ilmu matematika itu namanya induksi matematik. Nah, kita induksinya itu jadinya seperti ini rumusnya. Ide dari metode deret pangkat, misalnya ide dari metode deret pangkat ini yang muncul ini persamaan diferensial dengan orde 2. Muncullah asumsi-asumsi yang lain. Nah, kita asumsikan penyelesaian dalam bentuk deret pangkat sebagai berikut ini asumsinya, misalnya Y itu sama dengan sigma M sama dengan 0 sampai tak hingga untuk AM X pangkat M. Dan jangan lupa ya, M ini adalah indeksnya, sedangkan M yang ini adalah pangkatnya. Kan, ini ditulis ulang seperti awal. Misalnya kita mau turunkan ini lah, kita mau turunkan ini, Y aksennya. Y aksennya jadi sama. M-nya ini kan ke depan dah, M, tapi sigmanya tetap ada. AM tulis ulang XM kurang 1. Seperti biasa kita diferensial seperti biasa. Jika kita peroleh sama dengan A1 tambah misalnya tadi X kuadrat atau 2A2X tambah 3 A3X pangkat 2 tambah 4X pangkat 3 sehingga kita peroleh rumusnya sama dengan apa itu 1, 2, 3, 4 itu bilangan D jadi bilangan real ya.
sampai tak hingga lah, sampai tak hingga banyaknya karena batas awalnya kan M sama dengan 1 sampai tak hingga lah. Sedangkan untuk Y double aksennya turunan fungsi keduanya ya kan, dari M kurang 1 dikali M, terus ulang lagi kan, M X M kurang 1 jadi pangkat minus 2 kurang 2. Kalau kita jabarkan jadi diinduksikan jadi seperti ini. Kita nanti bagi tentang definisi dari deret pangkat. Misalnya deret pangkat itu dapat diturunkan bagian per bagian. Kita turunkan bagian per bagian dengan Y fungsi Y-nya kan, Y X-nya, fungsi X sama dengan Y. Kita pakai nilai konvergensi untuk nilai mutlak X dikurang X0 itu adalah kurang dari R, di mana R adalah lebih dari 0. Maka dari turunannya juga konvergen. Ingat ya, ini yang bagus ini. Harus kalian kalian ingat sampai jadi guru. Ya, untuk bentuk konvergen itu seperti ini. Untuk X dikurang X0 yang dimutlakkan itu kurang dari R, maka R itu harus lebih dari 0. Maka dari turunannya juga konvergen. Kita tinggalkan konvergen. Kan dia harus kurang dari R. Pokoknya definisinya seperti ini untuk konvergensi. Ini turunan pertama, sedangkan ini turunan kedua. Nah, ini diferensial total. Kita masuk ke diferensial total. Diferensial total adalah P ubah fungsi X, Y terhadap pertambahan salah satu variabel X atau Y. Misalkan fungsi X, Y yang punya turunan parsial di X, Y. Pertambahan fungsi X, Y jika X ditambah menjadi X plus delta X dan Y menjadi Y plus delta Y. Ini maksudnya seperti ini. Nanti kita pelajari ini sebentar. Nanti masuknya kita itu ke sini, review of fundamental concept. Ada di bagian sini. Jika ada penambahan ini cuman saya mau tunjukkan saja jika ada penambahan itu seperti apa. Mana ini ya? Nah, ini ya. Nah, ini jika ada penambahan maksudnya tadi seperti ini. Kita plot dia lah. Nah, sudah X-nya bertambah ke sana, X plus 1, ya kan? X plus I, X plus 1, X plus 2 ini kan dia tambah-tambah. Y-nya pun juga pasti bertambah kan? Nah, ini untuk contoh untuk fungsi Y sama dengan super X. Seperti itu maksudnya. Mana tadi? Ini maksudnya ini tuh sama dengan yang tadi. Misalnya ada fungsi penambahannya X plus delta X. Dan untuk di titik Y itu Y plus delta Y. Jadi fungsi untuk delta F-nya itu sama dengan F dalam bentuk X plus delta X, Y plus delta Y dikurang fungsi X. Definisi dari perubahan fungsinya. Jika ditambah atau dikurangi, ya kan? Jika ditambah atau dikurangi, di ruas kanan diperoleh. Jika ditambah atau dikurangi, kita mau cari dia misalnya ini kayak tambahan X dalam fungsi kita tambah atau kurangi, dia berubah jadi misalnya semua ruas ini dia pakai kurangnya, semua ruas dikurangi dengan ini X. Kalau guru X, Y plus delta Y, otomatis ini juga kan semua dikurangi. Teorema nilai rata-rata kalkulus. Lebih ke tidak terlalu. Kita langsung ke contoh saja ya. Hitunglah diferensial total fungsi X. Ini kayaknya Y kuadrat ya, atau apa? Tidak jelas soalnya. Tidak jelas soalnya. Ini aturan rantai, kita masuk ke aturan rantai. Aturan rantainya tetap sama dengan seperti apa? Di limit fungsi yang kemarin juga tetap sama. dy per dx itu dy per du kali du per dx. Cara kerjanya juga masih tetap sama. Ingat ya. Tapi ini misalnya fungsinya, misalnya ini dua fungsi, ya dua fungsi seperti ini.
Kalau 3 fungsi ya seperti ini. dy per du, du per dv, dv per dx. Jadi kalau kita hilangkan kan du per du-nya kan hilang. dv per dv-nya hilang. Jadi akan kembali juga ke bentuk awal. Itu juga sama. Ini ruas pertama aturan rantai. Andaikan x itu sama dengan fungsi x terhadap d-nya. Dan y adalah fungsi y terhadap d. Dapat diferensialkan di t. Dan andaikan z itu sama dengan fungsi x, y. Dapat diferensialkan di x, t. Dan x terhadap t, y terhadap t. Maka z fungsi x terhadap t dapat didiferensialkan di t. Maka untuk rumus aturan rantainya seperti ini. dz per dx, dx per dt. Ini kan sama dengan dz per dt. Ditambah dengan dz per d, dy per d. Ulangan dz per dt. Ini maksudnya itu misalnya dz yang apa namanya kita turunkan itu di dua fungsi yang berbeda, namun tetap apa namanya nantilah kalau untuk agak sulit di apa namanya dideskripsikan kalau bagusnya itu kita bahas masalah di discount lainnya nanti ya. Ini juga sama untuk aturannya. Intinya aturan ini kalau kita gunakan aturan saja tergantung apa namanya, tergantung apa yang kita fokuskan nanti. Misalnya kalau pembahasan mungkin panas atau apa namanya tentang gelombang, dia lebih condong ke arah di rumus ketiganya ber-dr kan. Intinya ini ada terhadap ini tetap dr-nya kan, tapi ada ada fungsi x di sini. Sedangkan di sini ada fungsi y, di sini ada fungsi z. Maksudnya ini kita berbicara dimensional ini 3 dimensi. Sedangkan ini kita berbicara dimensinya itu ada 2. Ya, jangan lupa ini ya. Aturan-aturan rantai untuk fungsi komposisi. Kalau fungsi komposisi kita agak kurang. Misalnya ini kan Z itu sama, ini kita langsung ke contoh saja. Z itu sama dengan 4xy plus x kuadrat dikurang y kuadrat dengan x ini sendiri. Ya, itu maksudnya x ini sendiri merupakan fungsi juga. Itu yaitu adalah t cos t, dan y ini juga fungsi sendiri dia sin t. Ingat z x itu sama dengan kita turunkan terhadap x-nya adalah 4y, x-nya yang berubah jadi 1 toh turunannya, y konstan. 4y per 2x kurang 0, 0-nya tidak perlu. Sedangkan do z per do y-nya kita turunkan terhadap y, berarti 4x dikurangi 2y, ininya hilang toh, 4x dikurangi 2y. Sedangkan dx per dt-nya karena di sini adalah fungsi x itu kan ada fungsi lagi. X itu merupakan fungsi juga dan y juga merupakan fungsi. Turunan terhadap apa namanya t cos t, ya kan, dx dt-nya jadi kotangan ini adalah turunannya ya, turunan dari t cos t, turunan dari dx per dt. Misalnya kita masukkan dulu nilainya ini, berarti t cos t dikurangi t cos t juga, jadinya seperti itu. dy per dt juga sama, tinggal jadikan kita pakai aturan kedua, aturan ini rumus kedua tadi, jadinya seperti ini. Diferensial implisit sama pun dengan yang sebelumnya kemarin, turunan fungsi itu sama, dan aplikasi diferensial ini hubungan tidak perlu, sudah masuk ke contoh untuk termodinamika. Ini nanti kalian pada saat apa namanya kita dapat untuk apa namanya semester setelah UTS, kalau halnya seperti ini kita belajar dasarnya dulu. Variabel juga sama, jadi persamaan gelombang seperti ini contoh-contoh persamaan gelombang dan harus diselesaikan dengan ini, beda lagi kayak di awal tadi. Dia gunakan kalkulus variasi, kita bisa
adalah mungkin jarak terhadap batunya X, T, sedangkan ini juga X, T kan. Jadi ya gelombangnya itu ya gelombang sinusoidal. Untuk aplikasinya. Nanti kalian lihat di materi yang Pak sudah bagikan. Juga ada aplikasi. Oke, nah kita coba yang ini. Ini Scams Outline. Filenya juga sudah Pak bagikan di. Coba merangkum pertemuan 1, 2, 3. Pertemuan 1, 2, 3 itu Pak tulis di situ baca chapter 1 walaupun dalam bahasa Inggris. Ya kemarin kan, ini rangkuman sebenarnya. Untuk bilangan real itu kan kalian harus pahami dulu. Bilangan natural itu apa? Bilangan asli kan. Bilangan asli itu mulai dari apa? 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Terus ada bilangan bulat. Bilangan bulat itu kan terbagi dua kan. Ada bilangan bulat negatif dan bilangan bulat positif. Ya, nah itu bilangan rasional. Ini sekedar kita review pertemuan 1 sampai 3. Ada bilangan rasional. Bilangan rasional itu adalah bilangan yang dapat dinyatakan A per B, di mana B itu tidak sama dengan 0. Di mana B itu tidak sama dengan 0. Paham ya? Inilah kalau bilangan rasional itu asal mulanya bentuk pecahan. Nah, setelah itu ada bilangan irasional. Bilangan irasional contohnya akar 2, pi, dan lain-lain. Itu bilangan irasional. Sebagai contohnya, setelah itu ini misalnya operasi aljabar, operasi sifat-sifat operasi lah. Sifat-sifat operasi itu kan ada beberapa, ada hukum komutatif, ada hukum asosiatif. Ini adalah komutatif perkalian, ini komutatif penjumlahan, ini asosiatif perkalian, ini asosiatif perkalian terhadap penjumlahan, ya kan? Ya. Dan fungsi ini yang fungsi eksponen kan? Ini fungsi eksponen, coba cek yang persamaan 1. Misalnya A pangkat M dikali A pangkat ya. Nah, pangkatnya itu yang dijumlahkan. Kalau pembagian berarti pangkatnya itu yang diperkurangkan. Tapi jangan lupa A itu tidak boleh sama dengan 0. Jangan lupa ya pendefinisian seperti ini. Untuk A pangkat M kemudian dipangkatkan N itu sama dengan A itu kita kali saja. Nah, itu ya ini untuk review pertama. Jadi kita belajar fungsi lah kemarin fungsi. Itulah fungsi. Misalnya contoh fungsi X itu adalah X kuadrat dikurang 3X plus 2. Jika fungsi F itu misalnya kita pakai misalnya titik, kalau pada titik 2 di F X ketika 2 ya, itu nilainya sama dengan berapa? Tinggal di substitusi. Itu adalah fungsi F. Itu fungsi kan? Ya. Oke, setelah fungsi ini ada tipe-tipe ini fungsi-fungsi yang spesial. Ada A plus X pangkat N. A pangkat N ditambah. Ini dia pakai gunakan, ya Pak. Ini pakai. Kira-kira dalam ingat kalian pernah dapat notasi-notasi yang seperti ini enggak? Pernah. Apa ini? Pernah, Pak. Apa ini? Ini kan koefisien binomial dah. Yang n faktorial per k faktorial dikali n kurang k di faktorial apa? Ya, pernah. Iya maksudnya. Apa namanya? Coba ingat-ingat dulu.
kasih bocoran satu. Ada istilah permutasi, ya toh. Tapi ini bukan permutasi. Kira-kira apa? Kalau Aturan pencacahan nggak Pak? kalau permutasi kan ini kan K-nya ini tidak ada, ya toh. N faktorial per N kurang K faktorial. Aturan pencacahan. Ya memang aturan penjajahan, tapi apa namanya? Coba ingat-ingat dulu. Permutasi dan kombinasi. Ya. Memang aturan sama-sama aturan penjajahan, tapi ini kombinasi. Ya, ini misalnya kalau bentuknya polinomial. Oh iya, kombinasi. Ya kan? Kalau bentuknya polinomial kan didefinisikan sebagai ini. Fungsi X sama dengan A0 X pangkat N tambah A1 X pangkat. Ini yang seperti yang tadi, yang diferensial parsial tadi kan. Yang derivatif parsial, yang turunan parsial, tapi untuk A0 itu tidak sama dengan 0. Ini bisa saja untuk tipe spesialnya kita notasikan seperti ini, A plus X dipangkatkan N bisa dinotasikan seperti, bisa ditulis seperti ini. Itu pun juga sama, ini persamaan dua ini nilainya itu sama dengan ini, sama dengan mana ini kan, ini adalah faktor kombinasi, ini faktor kombinasi. Faktorial. Ingat ya, tahu dah kalau faktor kombinasi dah? Tahu Pak. Faktorial N itu sama ini. 0 faktorial sama dengan 1. Nah, sudah. Nah, ini lagi ada fungsi eksponensial. Eksponensial kan kemarin kan kita tulis eksponensial kan, itu sebenarnya konstanta itu. Nilainya itu 2,182818 sekian. Eksponensial itu ada nilainya. Jangan lupa ya. Ini nilai eksponensial sebenarnya. Nah, selanjutnya yang ketiga itu adalah fungsi logaritma. Fungsi logaritma kita sudah tahu kan, misalnya ln ini dia pakai logaritma natural yang ini nih, logaritma natural mn itu bisa kita tuliskan ln m ditambah ln n. Ini fungsinya adalah sifat-sifat logaritma. Nah, kalau untuk pembagian itu dikurangkan saja. Sedangkan untuk yang bentuknya seperti ini ya, berarti m-nya p-nya itu ke depan kan, pangkatnya kan. P ln m. Ingat ya, ini fungsi logaritma. Selanjutnya itu adalah fungsi dari trigonometri. Nah, nilai sin X itu sama dengan cos I per 2 dikurang X. Atau apa istilahnya namanya? Cos 90 kurang X lah biasanya kan. 90 kurang X. Kalau misalnya di buku-buku SMA itu lebih banyak ke situ. Cos 90 kurang X. Cos 90 kurang X, ya kan? Sin 90 kurang X itu adalah nilainya dari cos X. Nanti kalau untuk pembuktiannya, biar buatkan video, misalnya kalian masih penasaran kan hal kenapa bisa cos X itu jadi ini, atau sebaliknya. Kenapa tan X itu sama dengan sin X per cos X. Kenapa kosekan X itu adalah sepersin X, ya kan? Nanti baru Pak jelaskan kalau pertemuan selanjutnya. Ini adalah fungsi identitas, sin kuadrat X per cos kuadrat sama dengan 1, ini identitas. Ya kan, ini identitas. Sedangkan sin min X sama dengan min sin X, ini beda lagi. Kenapa cos min X sama dengan cos X? Nah, kenapa tan min X sama dengan min tan X? Karena ini pada kuadran, ada aturan kuadran dah. Ada aturan kuadran. Misalnya kuadran pertama itu kan semua itu bernilai negatif, bernilai positif. Sedangkan di kuadran 2 itu yang bernilai positif adalah sin dan lawannya. Ya dah? Sin dan lawannya. Sedangkan kuadran ketiga itu adalah apa? Tan dan lawannya atau antitannya. Sedangkan di kuadran keempat itu adalah cos yang positif. Makanya di sini cos min X sama dengan cos X itu karena kita pakai putaran 360 derajat. Sebenarnya di sini tulisannya itu cos dalam kurung 360. Ya kan, itu ini terhadap 360 derajat ini yang ini atau di pada kuadran keempat. Ini kita akan bertemu hal-hal yang seperti ini untuk perkenalan dasar saja. Nah, ini lagi sin X plus minus Y. Kalau sini kan sin X cos Y plus minusnya tetap sama, cos X ini. Sedangkan untuk cos X plus minus Y itu cos X cos Y. Kalau plus minus dia terbalik, minus plus sin X sin Y. Ya.
Untuk tan juga sama, jadi tan X plus minus itu sama, tan Y, cuman yang penyebutnya ini yang minus plus, satu minus plus tan X tan Y. Nanti kalau misalnya kalian butuh pembuktian ini, ya kalian request aja mau dibuktikan. A cos X plus B sin X, ini kemudian A kuadrat, B kuadrat sin X. Biasanya kalau dianukan A kuadrat plus B kuadrat ini kan adalah jumlah sama dengan jumlah kuadrat sisi miringnya atau bisa istilahnya teorema Pitagoras, di mana tan-nya itu A plus B. Oke, ini untuk grafiknya, grafik fungsi sin. Ini adalah grafik fungsi cos. Ingat ya, untuk periodenya sin dan cos itu selalu 2pi. Ini kan, makanya mereka dikatakan di sini. Saya pakai contoh untuk sin X dan cos X yang ditunjukkan pada gambar 1.2 dan 1.3, ya kan? Yang memiliki periode adalah 2pi. Ini arti tulisannya. Ya kan? Iya, Pak. Setelah itu fungsi inverse trigonometri. Fungsi inverse trigonometri misalnya X sama dengan sin inverse sin Y, atau biasanya interheng kita tulis X dan Y itu sama dengan sin sin X, ya kan? Ini biasanya kita ketemu hal yang seperti ini lah. Ini lagi fungsi hiperbolik. Fungsi hiperbolik, sin hiperbolik itu didefinisikan sebagai E pangkat X dikurangi E pangkat minus X per 2. Ya kan? Sedangkan cos dia jadi plus, dia Jumlah. pangkat X tambah E. Ini definisi ini ya. Kalau mau kalian buktikan nanti baru kirim. Kalian request saja. Ini kenapa bisa begini? Pembuktiannya lumayan. Tan juga sama, tapi biasanya itu kita lebih fokus ke sini kalau di fisika. Sin. Yang hiperbolik sama cos hiperbolik. Ini ada definisinya. Ini adalah identitas. Kalau identitasnya seperti ini dia. Identitas cos hiperbolik X dikurang sin hiperbolik X sama dengan 1, sedangkan sekant kuadrat X plus tan hiperbolik kuadrat X itu sama dengan 1. Ini adalah fungsi identitasnya, sedangkan ini adalah fungsi penjumlahan hiperbolik. Namanya itu penjumlahan hiperbolik, penjumlahan dua sudut hiperbolik. Kalau ini istilahnya kan, untuk bagian C ini istilahnya ini apa kalau dalam matematika itu penjumlahan dua sudut yang saling berelasi. Ya, jangan lupa ya. Tapi untuk ini kalau ini khusus untuk hiperbolik, tapi sebenarnya sama. Cuman bedanya dengan yang bukan hiperbolik dia plus minus. Cos pun tetap sama plus minus walaupun cos. Sedangkan yang tidak hiperbolik kan kalau untuk cos kalau plus minus dia jadi harus min plus kan yang sebelumnya. Ini juga. Ini jadi plus minus semua. Untuk yang sebelum hiperbolik di sini yang untuk bagian sini jadi min plus, tapi di sini tetap plus min yang mengikuti bentuknya. Nah, selanjutnya limit. Ya kan kita review pertemuan kita dari awal ini limit. Step limit kan sudah dijelaskan, limit itu merupakan asal mula turunan dah. Misalnya limit X menuju 1 dari X kuadrat dikurang 4 X plus 8 itu sama dengan 5. Misalkan kan contoh sama dengan 5. Limit X menuju 2 dari X kuadrat kurang 4 sama dengan X kurang 2 sama dengan 4. Kalau ini kan sama dengan ini kan tinggal substitusi dah. Substitusi. Asalkan itu dia tidak dia tidak terdefinisi. Kalau sudah nilainya itu tidak terdefinisi itu ada sesuatu itu. Mungkin dilakukan dengan cara yang lain. Juga tinggal substitusi. Limit X menuju 0, sin X per X sama dengan 1. Ini adalah identitas juga. Bisa dikatakan identitas. Tapi ada pembuktiannya sih yang ini. Ini kalau ini sifat-sifat limitnya. Kalau limit ini tinggal kalau penjumlahan sama jumlahkan saja. Kalau perkalian juga sama tinggal dikali. Kalau limit yang model yang seperti ini untuk pembagian juga sama, tidak ada perubahan. Ini kalau asas kontinuitas untuk kemarin itu kan sudah dijelaskan kan. Ada yang apa istilahnya kemarin trikotomi, ada
Kalau kontinuitas hal-hal seperti itu ya, akan berkaitan dengan hal-hal yang misalnya trikotomi dan lain-lain. Fungsi terbuka, fungsi tertutup, ini akan berkaitan dengan kontinuitas. Misalnya himpunan penyelesaian untuk fungsi ini yang diberikan batas, misalnya batas negatif sampai batas positifnya seperti apa, ini berkaitan dengan kontinuitas. Selanjutnya derivatif adalah turunan ya, jangan lupa. Ini derivatif yang mungkin yang satu P ubah. Enggak kan? Beda toh? Fx plus H dikurang Fx per H. Beda yang apa namanya? Yang fungsinya fungsi 2P ubah. Fungsi 2P ubah kan di sini plus Fx. Ya kan? Fa ditambah H, B dikurang Fa, B per H. Yang tadi toh, yang materi kita yang turunan parsial. Ini derivatif turunan biasa, sedangkan ini adalah apa namanya, sifat-sifat untuk formulanya, untuk penjumlahan sama, kita turunkan ini, kemudian turunkan ini untuk penjumlahan. Untuk penjumlahan yang memiliki konstantanya dikeluarkan, lalu kita turunkan fungsinya. Kalau untuk perkalian juga sama, kita ya kan? Turunkan ini, lalu turunkan ini. U V aksen ditambah V yang kemarin udah tahu aksen ditambah Ya. aksen. Biasanya kan kalian istilahnya untuk pembagian apa, U aksen V dikurang U aksen per V kuadrat. V kuadrat. Kan? Kalau dalam bentuk untuk yang fungsinya eksponensial, gitu, berarti P-nya ini ke depan U P kurang 1 DU DX. Sama sebenarnya. Tapi kalau dalam bentuk ini A pangkat apa ini kita lihat ini? A pangkat U kan? U. Kalau misalnya D per D A pangkat U. Pangkat Ln U ln A ya kan? Ln A. Ini kalian pelajari ini 6 ini sampai dengan 20. Iya, nanti kalian baca-baca saja. Misalnya ketemu hal-hal yang seperti ini, oh saya harus rubah seperti ini. Nah yang ini kan kemarin kita sudah ketemu toh yang siklometri. Ini fungsi siklometri yang kayak begini yang dirubah. Misalnya dari bentuk apa namanya arkus, dia berubah ke jadi apa namanya fungsi aljabar itu seperti apa. Setelah itu, ini pertemuan kita. Oke, sampai di situ dulu, sampai di sini dulu ya. Materi kita untuk integral ini, pertemuan kita selanjutnya. Ya. Oh iya, jangan lupa ya, pertemuan kita selanjutnya itu apa namanya? Pak nanti seperti ini, tapi apa namanya, dia dalam bentuk video pembelajaran, ya. Materinya tetap Pak berikan, tetap saya berikan materinya, sama apa namanya, ada video yang seperti ini. Seperti ini juga sama. Kalian tidak bingung ini dari mana sebenarnya, daripada kalian baca kan, tapi tanpa ada apa namanya, mau kemana nanti kira-kira kalian kalau misalnya tidak ada apa namanya, tidak ada tinjauan dari dosennya. Yo, absen dulu. Hari ini siapa-siapa yang hadir semua kan? Dianti ada tidak? Hadir Pak. Hadir. Cuman Rina yang tidak hadir, Pak. Berarti hadir semua ya? Iya. Kalian sehat-sehat toh? Sehat. Alhamdulillah, Pak. Mantap. Jangan lupa kalau kemana-mana itu pakai masker. Siap, Pak. Wih, yo, kita tutup dulu pertemuan kita. Kita ketemu minggu kedua dengan 1 kali pertemuan saja. Yo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup ya. Ya, Pak. Nanti videonya kalian lihat nanti di link. Baik, Siap, Pak. Oh.